Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan kelompok kita sejahtera desa kami, terutama yang bisa melihat atau menyimak di channel kami Among Tani Pantura. Dan kesempatan ini kita mencoba mengkaitkan pentingnya kaitannya dengan pengelolaan sumber mata air. Jadi seluruh rangkaian pertanian tidak luput atau tidak sama sekali membutuhkan air. Kenapa kita selalu mengatakan demikian? Karena dari rangkaian suatu proses produksi tanaman padi atau komoditas yang lain itu tidak akan lepas dari air. Untuk itu, dengan segala upaya kita dari rangkaian yang sudah kita lampaui melalui dari pembenahan saluran-saluran dengan cara bergotong royong. Untuk itu, mari tingkatkan kesadaran kelompok kita untuk bersatu padu menangani berbagai masalah yang ada selama ini kita jumpai. Kedua, itu pemberian penutup tanah, itu khususnya di daerah pegunungan. Penutup tanah bahasa kerennya mulsa atau mulching, itu bisa dibuat dari sisa-sisa proses tanaman atau produksi komoditas yang tidak dimanfaatkan untuk makan ternak. Misalnya tanaman apa terus tidak digunakan untuk makan ternak, itu jangan dibakar, ditutupkan aja nanti sebagai penutup tanah, mulching, mulsa. Nanti akan proses dengan waktu itu akan menjadi humus. Metode selanjutnya itu metode mekanik atau mekanis ya. Metode ini itu berupa bangunan fisik, misalnya talu, tanggul, gulutan, penghambat, waduk, parit, saluran buntu, dan untuk sedimentasi serta pembuatan drainase yang tepat, pengaturan irigasi yang tepat, terus lubang serapan. Ya, kita untuk daerah sini belum sadar satu ini, resapan. Jadi kalau zaman dulu masih ada itu tempat pembuangan sampah, biasanya masing-masing rumah punya lubang sampah alami. Jadi tanah halaman digali itu untuk pembuangan sampah. Itu kalau musim hujan biasanya dulu ada yang katak yang bisa bunyi berirama tungtet, itu kalau nama si bentung, itu sebagai sarana pori-pori untuk peresapan air hujan biasanya. Karena sekarang modelnya perumahan yang tidak tertata memikirkan hal itu, sehingga kita bisa nanti mengusulkan ke pemerintah desa untuk setiap rumah itu ada biopori. Jadi lubang-lubang, mungkin kayak kita lihat, mungkin pernah itu ditayangkan di media mana, itu dibor pakai bor,
nanti diameter mungkin bisa 30, 20 atau yang lain yang sekiranya itu tidak membahayakan anak-anak masuk. Nanti atasnya ditutup, biasanya itu pipa. Itu kalau kita kreatif juga, seluruh sampah kita bisa masukkan di situ, yang pada airnya untuk bisa digunakan sebagai kompos. Itu nanti insya Allah saya akan mengusulkan ke pemerintah desa agar bisa dianggarkan membuat biopori tadi, karena selama ini saya lihat di daerah saya atau yang lain yang pernah saya main ke sana itu belum ada yang memikirkan ke sana. Ini penting untuk kedepannya, karena apa? Sekarang banyak sumur-sumur bor yang kedalamannya sekian meter untuk dimanfaatkan sebagai sarana pertanian untuk mencukupi kebutuhan air dengan cara membuat sumur. Untuk itu untuk menopang ke selanjutnya bisa kita membuat pori-pori, biopori itu, agar supaya terjadinya musim hujan air tidak laju, sebagian nanti terserap oleh tanah itu nanti ke sumber air dalam tanah sebagai cadangan kedepannya untuk membuat sumur-sumur biar tidak kehabisan sumber air. Nah, ada pula istilahnya sumur-sumur resapan. Kalau terutama saya sendiri, saya akui di rumah bekas sumur ubin itu saya tutup dengan tujuan bila mana nanti ada air hujan bisa masuk ke dalam sumur bekas tadi. Yang penting di atasnya biar tidak membahayakan orang lain, kita tutup, mungkin dikasih pagar sebagai pengaman ya. Dari seluruh rangkaian tadi, tanpa kita mengasih atau mengajak rekan-rekan, itu jelas kesadaran belum ada. Terus terang, paling begini, misalnya dalam kondisi kekurangan air, paling ngomongnya gini apa itulah, tapi langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan tersebut jarang sekali orang menyampaikan atau mengajak rekan-rekan untuk siap-siap mulai sekarang. Jadi makanya kenapa kita menggiatkan atau mengajak, mengingat kembali betapa pentingnya konservasi tanah yang tidak luput dari tersedianya air, karena seluruh rangkaian itu yang jelas untuk kebutuhan kita sendiri. Kembali kita mengingatkan apa yang tadi saya sampaikan. Satu, jelas sadar bahwasanya pentingnya air. Misalnya kita perlu gotong royong untuk membenahi saluran, membuat embung, memperbaiki sarana prasarana yang sudah rusak. Tidak usah istilahnya ngomentari ini itu, yang penting kita bertemu, rembukan, saling menginspirasikan bagaimana caranya untuk menangani sarana dan prasarana pertanian selanjutnya. Mungkin sekedar itu, kita bisa sharing lagi di lain waktu di topik yang lain.
Yang jelas kita tidak usah terlalu membahas jenis tanah yang jumlah sekian banyak. Yang penting kita di daerah kita seperti ini, kita maju bareng. Mudah-mudahan kedepannya anak turun kita tidak akan repot membenahi tanah yang sudah terlanjur rusak. Mungkin demikian, sekiranya sekelumit informasi ini bisa ada manfaat, bisa menunjang sarana dan prasarana dalam proses produksi pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.